Jadi kan aku kayak nonton gitu kan di YouTube gitu, terus kayak kok gue ngomong ngalur gitu, ngalur 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 ngidul banget ya, kayak 2 jam gue kayak ngomong kayak nggak jelas gitu, kayak aduh kenapa sih kayak, jadi aku tuh kayak memutuskan gitu, iya kan. Iya, jadi aku tuh memutuskan untuk showroom kali ini tuh aku lebih apa ya, tertata gitu loh guys. Jadi tuh nanti aku bakal membuat segmen-segmen kayak gue kayak profesional banget gak sih, kayak seru guys, sumpah tapi seru banget sih showroom ini, kayak aduh ya ampun rame banget guys. Ngeheng. Sumpah ya, kenapa sih? Kalian juga gitu gak sih internetnya kayak, wih kocak banget weh. Ini aman gak sih? Elah, orang udah semangat-semangat nih showroom. Iya betul-betul, kalian juga ini gak sih? Error lagi ya? Banyak sih kayak nge-DM kayak jangan sekarang dong, lagi gangguan gitu. Ya kan, sumpah ini udah pakai data sih guys, biasa. Ini jalan kan ya? Apa ini karena terlalu cepet ya? Showroom berat gak sih? Ya udah jadi gitu guys. Ya udah, perkenalan lagi apa gue? Aduh capek banget, gue udah berbusa ngomong. Assalamualaikum guys, selamat malam. Selamat datang ya udah mengunjungi showroom aku, Kongbangwa. Welcome back to my channel. Jadi hari ini showroom kedua Yona. Gih sumpah, udah capek gue ngomong. Nih ya, jadi kan gini kan ya. Kemarin kan aku udah nonton nih showroom aku. Ternyata aku tuh kayak ngalor ngidul gitu loh selama 2 jam. Nah sekarang aku tuh mau mengubah konsepnya guys. Jadi tuh sekarang aku mau ada segmen-segmennya gitu loh. Jadi yang pertama itu kita akan membahas percakapan yang ada temanya. Jadi ada theme talk juga. Abis itu di segmen selanjutnya kita akan baca pertanyaan yang udah kalian kumpulin tadi dari IG sama dari Twitter juga. Guys, ini bukan webinar, sumpah ini kayak santai aja gitu. Ya gitu, nanti terakhir kita ada free talk juga. Iya kan? Kayak hebat banget gak sih? Sugoi banget gak? Sugoi dah gue bener-bener. Kayak nih ya. Jadi nanti juga kalau kemarin kan aku kan showroomnya kan kayak 2 jam gak jelas tuh. Nah sekarang aku maunya kayak 1 jam sampai satu setengah jam aja. Cuma kalau misalnya dapat e-sertifikat kocaknya, nanti dikirim ya ke email masing-masing melalui official JKT48. Canda ya guys. Jadi sekarang aku maunya 1 sampai 1,5 jam aja, karena kan besok kan kalian juga pada kerja kan. Kemarin kayak sampai jam 11 gitu, kayak pada nggak tidur apa gimana gitu kan, maksudnya. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, kayak kalian tuh aku showroomnya Kamis gitu, nggak apa-apa kan ya. Abisnya kalau Jumat tuh kayak, ya nggak tahu sih, Jumat juga bisa sih sebenarnya, kayak kapan aja aku bisa. Cuma ya adanya waktunya sekarang, ya udah nggak apa-apa ya guys ya, semangat. Makanya jangan malam-malam ya nanti kita. Nah jadi tuh tunggu dulu ya. Sekarang kan kita udah gue serius banget semua. Gue seserius itu, gue ambis banget nih, kayak nih ya, tema tim talk kita malam ini adalah, jadi itu tadi aku baru aja baca nih di Instagram, kayak ada salah satu platform yang ngepost kayak 2022 itu tuh tinggal 100 hari, kayak nyadar gitu gak sih? Kayak gak kerasa banget gak sih? Kayak gue udah bulan September, udah gitu bentar lagi November, Desember, kayak bentar lagi guys, bener-bener 2022 tuh bentar lagi. Nah terus kayak, ada gak sih hal-hal yang kalian rasa kayak belum tercapai selama 2021 ini? Ya kan, kayak sumpah kayak kenangan terakhir, apalagi kalian yang kayak masih sekolah atau kuliah gitu, kayak kerasa banget gak sih kayak 2 tahun terbuang sia-sia, kayak gitu. Bahkan aku aja kayak dari JKT terus kan langsung kerja, terus sekarang udah gak kerja lagi, terus kayak freelance gitu, kayak bener-bener kayak gak ngerasain kayak kerja gitu, kayak bener-bener kayak full work from home gitu loh selama pandemi ini. Paling kayak aku bisa dihitung gitu loh, kalau kerja di kantoran itu kayak cuma 4 bulanan gitu,
sisanya kayak di work from home kayak gitu, masuk bentar doang, abis itu karena PPKM atau PSBB lagi jadi kayak WFH lagi gitu-gitu nggak sih? Dan kayak ya ampun, kayak waktu tuh kayak ganti aja gitu, hari tuh kayak cepet banget gitu loh, kayak bangun tidur terus nggak ngapa-ngapain main HP, tidur siang, terus main HP lagi, terus tidur, kayak gitu-gitu aja nggak sih? Kayak ya nggak tahu sih kalau aku gitu ya. Terus kayak nggak bisa kemana-mana juga, kayak plan-plan yang kayak udah dibuat kayak dari dua, sumpah ya, aku tuh waktu graduate tuh kayak aku mikirnya tuh kayak aku tuh bisa jalan-jalan gitu loh guys, kayak traveling gitu-gitu. Bahkan tadinya kayak udah mau ngajak Fanny ke Jepang gitu-gitu loh, ternyata kayak nggak ada yang tahu kan kayak corona ini kapan selesainya. Ya lah, gue kayak serius banget gak sih guys? Tapi kalian gimana ngerasanya, kayak apakah kalian selama pandemi ini atau kayak selama eh, PSBB dan PPKM ini kalian ngerasa kayak kalian malah menemukan diri kalian yang baru atau kalian malah kehilangan arah? Kayak kalau aku sih jujur kayak ada negatif sama positifnya sih, kayak jadi melakukan hal baru nggak sih, kayak mencari kesibukan, kayak tapi ya tetap yang dalam protokol kesehatan gitu loh. Atau kayak kalian malah jadi kayak jadi ada series yang belum kalian tonton atau kayak movie yang belum kalian tonton, terus tiba-tiba karena di rumah aja terus kalian jadi namatin semuanya gitu ya kan, kayak ada juga kan serunya, maksudnya kayak jadi, atau kayak misalnya nih yang paling besar itu kayak menghabiskan waktu sama keluarga, biasanya kan cuma weekend gitu-gitu kan, terus sekarang bisa setiap hari, hampir setiap hari mungkin ya, kayak gitu nggak sih? Tapi ya itu balik lagi kayak ngerasa terasing, dan kayak sekarang kalau ketemu orang agak males gitu nggak sih, kayak ngerasa kayak takut gitu. Nonton series iya kan, aku juga nonton series sekarang, kayak banyak banget series-series yang udah ditonton. Oh, ada yang tamatin One Piece juga tuh. Emang One Piece udah tamat? Ada juga yang udah habis. 3 bulan bisa 900 episode lebih, wah keren deh loh. Ada yang dirumahkan juga ya. Pokoknya jangan patah semangat sih kalau yang kayak gitu-gitu, maksudnya gimana ya, emang susah sih, tapi sumpah benar-benar sesusah itu sih guys. Apalagi perusahaan-perusahaan gitu kan, kayak mereka juga berjuang buat survive juga kan. Tapi ya balik lagi ke kita, karena kita punya waktu lebih, mungkin kita bisa kayak meningkatkan skill yang kita punya gitu, atau malah kita menemukan skill-skill baru yang ternyata tadinya kita mikirnya kayak kita di jalur A, ternyata kita bisa juga di jalur B, dan ternyata itu kayak jalan yang benar-benar yang cocok buat kita gitu loh. Ya intinya sih jangan patah semangat sih. Ada yang push rank juga ya, tadinya apa tuh tadi, jadi glory sekarang. Iya kan, kayak tapi kebanyakan kayak waktunya kayak terbuang sia-sia gak sih? Oh, job desk-nya malah jadi banyak ya. Iya, jadi investasi diri. Gimana tadi, cepet banget nih gitu. Anyway, kalian kayak, kalau aku tuh selama ini tuh kayak menemukan hobi baru loh guys, kayak sebenarnya aku sempet kayak gabut banget gitu kan, karena habis selesai itu kan kerja itu, terus kayak bingung gitu habis keluar JKT juga, terus aku kayak menemukan kayak aku nyari-nyari kegiatan yang bisa dilakuin gitu, kayak misalnya aku cari kelas pottery. Kalian tahu pottery nggak sih, kayak membuat itu seru guys, sumpah kalian harus cobain, itu kayak stress relief gitu loh. Jadi kayak membuat apa ya, pottery itu tanah liat gitu dibentuk-bentuk, mungkin kayak itu salah satu bakat aku atau kayak passion aku, ternyata itu seru. Atau kalian kayak gitu juga, mungkin kayak ada yang jadi nambah skill ngejahit atau kayak gitu-gitu. Kalau cowok tuh apa sih biasanya hobinya? Main game ya? Yearly, makasih ya, ini ada disco like gitu. Jujur masih nggak ngerti sih kalau misalnya gift gitu. Oh, di sini pada pakai itu ya, yang internet yang lagi error ya. Pakai data aja guys.
Oh, ada yang main musik juga. Kalian apa ada yang belajar kayak alat musik gitu-gitu nggak sih? Ternak cupang. Tapi cupang tuh sempat ini nggak sih? Sempat ngehits gitu. Terus kayak dulu tuh aku sempat diajakin bisnis cupang. Untuk gak bisnis ternak lele. Jujur gue kalau ngomong kayak kebelibet gitu, kayak apa karena udah lama gak ngomong ya? Karimba. Oh, cupang idol. Jangan sebut merek. Kecuali kalau gue di endorse sama cupang idol boleh lah. Gue bingung nih harus ngomong apa baca ginian sih. Iya guys, jadi gitu guys. Ya intinya sih jalani aja lah hari. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Tapi jangan terlena juga, jangan cuma dijalanin doang guys. Tapi kayak apa ya, jangan sampai kehilangan makna. Cailah, makna dari kehidupan itu apa? Kayak orang bener aja gue. Atau kayak misalnya kayak kalian jadi nemu apa ya, baca-baca buku gitu, yang tadinya nggak suka baca buku tiba-tiba kayak wah menarik juga nih baca buku gitu, ya kan? Ancur, lu Gaby ya, ini Gaby ancur ya. Iya gitu guys. Apalagi ya guys yang seru-seru kalau misalnya lagi pandemi gini? Oh, ini kalian main Pokemon gak sih? Sumpah guys, Pokemon itu kayak itu sistemnya kayak MOBA. Kalian tau gak sih yang Pokemon yang Unite gitu yang baru? Dia kan tadinya ada di Nintendo Switch kan. Terus dia sekarang udah ada launching buat si ininya, apa? Si buat di HP gitu. Aku main, aku udah jago. Sumpah aku udah veteran. Kalian harus tahu kayak aku jago banget weh. Pokemon Komoba. Tapi itu emang mirip banget sumpah. Tapi gue cuma bisa main game yang kayak gitu sumpah. Kayak PUBG gitu gak bisa. Kayak susah kalau nggak yang kayak gitu. Itu namanya apa sih? 5 versus 5 gitu ya. Kayak iya gitu. Kalau PUBG malah nggak bisa sumpah, kayak susah banget ngeker. Paling mainnya tuh ya The Sims gitu. The Sims mah nggak ada goalsnya ya. Pokemon kok basket. Ya gimana guys, Call of Duty nggak tahu sih guys. Ya kali gue masuk Valkyrie 48 udah graduate. Atau kalian misalnya lagi ada yang apa ya, gue juga bingung tadi ngomong apa sih. Jujur gue kayak kadang-kadang suka kayak terdistract gitu loh guys. Kalian juga gitu gak sih? Nah tadi kan kita udah by the way gue catatan gini loh, kocak kan. Nih tadi kan udah nih, kita udah ngebahas nih ternyata tuh hal apa yang belum dicapai. Oh, hal apa yang belum tercapai. Oh gitu guys, ternyata ya Allah salah gue salah nih tadi. Soalnya baru SKS gitu loh, kayak tadi baru mau showroom gue buat ini. Nah jadi tuh hal yang belum tercapai. Oh ya ngomong-ngomong nih, kalau misalnya kalian tuh hal yang belum tercapai di selama 2000 itu udah ya. Aduh sumpah gue kayak bingung banget. Tapi ya sih kayak apa ya, hal yang belum tercapai selama 2021 ini apa guys? Kalau aku sih jujur kayak aku mikirnya kayak tadinya pandemi cuma setahun gitu loh, terus kayak 2021 nya tuh kayak udahan gitu, terus kayak udah bisa kayak jalan-jalan gitu-gitu sih paling. Nanti 2022 pengen punya pacar, amin. Oh ada tuh yang mau umroh ternyata nggak jadi umroh, semangat. Ada yang kalian mau nikah tadinya gitu, ada yang mau nikah ternyata nggak jadi guys. Ya apa, tahan dulu ya, tahan dulu gejolak
2022 pengen lulus kuliah, amin. Ya udah gitu guys, pokoknya ya apapun yang kita lakukan, semoga hari ini lebih baik daripada hari gimana sih, semoga hari besok lebih baik daripada hari ini gitu loh guys. Kayak ya nggak sih, kayak susah sih, tapi emang kalau misalnya kayak gini kayak mati gaya gitu gak sih, kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Terus kita bakal membahas gue kayak gak enak banget sih, kayak maaf ya guys, gue masih apa namanya, magang. Apalagi ya, kita baca dulu deh komen-komennya. Konbanwa, ada yang dari Jepang juga, konbanwa. Jujur tapi gue kayak tadinya pengen belajar bahasa Jepang tuh tahun 2020. Sumpah tadinya kayak 2021 tuh gue kayak pengen belajar bahasa Jepang gitu kan. Sebenarnya tuh dulu kan aku kuliah bahasa Jepang ya, tapi kan kalian tau gak sih, kayak dulu aku kuliah bahasa Jepang kan, terus kayak cuma bertahan setahun gitu, nggak sampai setahun. Terus kayak tapi aku bisa baca kanji, tapi aku bisa baca hiragana sama katakana gitu-gitu ya, kayak simpel-simpel aja gitu. Iya, terus kayak tadinya tuh udah mau les gitu, ternyata kayak ada aja kan kayak awal-awal sebelum corona itu aku tuh kayak udah bilang mau les gitu kan, soalnya aku kayak pengen ke Jepang tadinya. Lagi banget gue, kayak mau ngapain gue di Jepang tapi kayak pengen jalan-jalan aja tapi sambil kayak cuci mata lah. Terus di gitu ya udah, ternyata lagi pandemi jadinya nggak bisa ketemu kan. Kalau misalnya dulu kan kayak awal-awal kan belum ada yang kayak kelas online gitu-gitu loh guys, kan kita kan kayak kelas online tuh kayak baru pertengahan 2020 nggak sih. Orang kan kayak masih menyesuaikan, kayak tiba-tiba nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu teman-teman gitu. Ya udah gitu, baru sekali pertemuan, besoknya nggak besoknya sih, beberapa lama kemudian langsung itu deh, corona. Atau kalian misalnya di selama pandemi ini kalian belajar bahasa baru nggak sih, kayak selain bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu, kalian belajar, atau misalnya kayak belajar bahasa apa ya yang lagi Cina gitu, atau bahasa Korea gitu-gitu, bahasa bahasa Thailand beneran, bahasa sama di beneran bahasa Thailand kan susah bukan sih ya kan. Tapi belajar bahasa tuh emang susah banget sih kalau misalnya bukan dari kecil, ya nggak sih, kayak atau enggak kalau yang niat banget gitu loh, atau enggak kalau misalnya kita langsung ke negaranya gitu, terus kayak kita dicemplungin, enggak sih, maksudnya ada basic dikit terus kita dicemplungin ke situ, kayak itu mungkin kayak lebih memaksa kita buat mau nggak mau harus berbahasa itu kan. Iya, maksudnya ya emang harus butuh latihan gitu kan. Apa sih nih, bahasa member apa? Iya kan, harus di lingkungannya juga, jadi kayak kalau mau cepet mungkin ya kayak gitu ya. Satu tahun nonton SR Bocil, akhirnya ada yang seumuran. Weh, halo, geng tua. Kalian di sini tuh kebanyakan pada kuliah atau kerja sih? Jujur aja, tapi nggak usah dimudah-mudahin lu guys. kerja oh, kerja. Ada yang kuliah juga, baru lulus, selamat. Ada aku juga baru lulus kemarin, lagi coba CPNS biar jadi menantu idaman katanya. Doain ya kalian juga, kalau misalnya lagi tes gitu juga aku doain kok, semoga lulus dan diberi yang terbaik lah.
Apa playgroup, bohong lu, jangan ngomong, aku mana ada bocil nonton ginian. Ayo dong 1000 penonton dong, Cailah. Gue kayak ayo guys 1000 penonton, iya akhirnya 1000 penonton. Visi boya. Alhamdulillah, semoga bisa ngalahin Sani sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah untuk mimpiku ngalahin Sani. Cailah, kali gue ngalahin Sani. Ya alhamdulillah ya guys, makasih dukungannya. Akhirnya udah 1000 lebih ya nonton. Ya udah deh. Sekarang kita ke tema yang kedua ya guys ya. Jadi tuh banyak banget yang nge-DM aku kayak mumpung malam Jumat gitu pada cerita horor gitu. Kayak enggak banget gak sih, kayak gue gak bisa sih cerita horor. Kayak emang kalian mau gak sih kalau cerita horor? Ya ngeheng lagi. Please jangan. Gak mau aja. Nggak, jujur jangan. Ini kayak kesempatan nanti aja ya, kalau gue juga udah berani gitu. Gue juga sebenarnya penakut guys, sumpah. Kayak aku tuh nggak berani nonton film-film yang kayak hantu-hantu gitu, serem tau. Nah jadi daripada cerita horor, mendingan kita cerita hal memalukan. Kalian pernah nggak sih ngelakuin hal memalukan belakangan ini? Kayak jujur kayak aku kemarin kayak salah orang gitu guys, kayak aku udah teriak. Tapi ini jadi kan ada nih, aku lagi di mana ya, lagi makan gitu di restoran kan, lagi di terus di luarnya gitu kan, terus ketemu sama, aku kira itu staff JKT, sumpah. Kayak aku dengan pedenya kayak manggil nama dia pakai teriak segala lagi, kayak excited gitu. Tahu kan kayak kayak ketemu nggak, kayak lama nggak ketemu temen gitu loh, kayak gitu. Ternyata dia salah orang, sumpah. Kayak dianya kayak tapi mirip banget. Apa gue nya agak, karena sekarang pakai masker kan jadi susah kan ngenalinnya kan. Kalian juga gitu gak sih? Karena pakai masker, sumpah kayak orang tuh mirip-mirip gak sih, nggak kelihatan mukanya. Bukan Bang Jabib ya, Bang Jabib memang staff JKT, Bang Jabib doang. Terus ya udah pura-pura main HP abis itu. Malu banget, jujur nggak bohong. Kalau kalian ada nggak sih kayak pengalaman memalukan belakangan ini? Kayak kalian mau ngasih cerita di sini? Terus-terusan aja guys. Staff berkaca. Itu cewek sih staffnya, terus kayak gue kayak dengan kocaknya Kak gitu, Kak namanya gitu. Terus kayak orangnya nengok, terus kayak dianya juga bingung kali, ini orang ngomong sama siapa, apa ngomong sama gue, tapi kan gue bukan itu namanya gitu. Terus langsung kabur aja gue. Salah masuk kamar, gimana tuh ceritanya? Salah masuk kamar. Tapi kalian pernah gak sih kayak salah masuk mobil? Sumpah aku pernah salah masuk mobil kayaknya waktu apa ya? Kayaknya abis pulang audisi JKT48, terus kayak aku nebeng kan waktu itu ke temen aku, terus salah, pokoknya udah duduk terus salah gitu. Atau enggak sering deh yang kayak salah gitu tuh, kayak lagi ini gak sih, kayak gokar, grabcar gitu-gitu gak sih? Kayak salah masuk mobil gitu, ternyata bukan driver kita. Ya kan, kayak itu ya, kalau itu sih kayak gue nggak terlalu malu sih. Kayak malu tuh kayak salah orang sih. Masalahnya gue tadinya tuh kayak udah semangat gitu loh. Salah angkot. Gimana tuh ceritanya? Salah masuk kelas, pernah ya gue? Salah masuk bilik handshake tuh gimana ceritanya weh? Kayak itu kan handshake kan lagi udah ada papan namanya gak sih? Kangen gak sih kalian kayak suasana handshake gitu, suasana event JKT48? Ya lo, gue kayak ngebahasnya JKT48. Ya emang ini fans JKT48 kan, ya gimana lagi? Iya kayak ya gitu guys. Itu mah melipir. Itu mah lo alasan aja anjir. Bilang aja emang kayak melipir gitu. Pernah digodain
salah naik busway pas mau ke FX. Tapi dulu awal-awal aku tuh waktu sebelum ada ojol gitu-gitu atau kayak mobil sewa gitu kan, aku belum bisa ini kan, bawa mobil kan, belum bisa drive gitu kan, mengemudi kan. So aku tapi dulu kayak challenging gitu loh kan, kayak aku dari Bogor kan, terus nggak terlalu hafal Senayan gitu kan ya, biasanya kalau ke Jakarta kemana ya, kayak Sudirman gitu-gitu kan, ke GI gitu-gitu, gak pernah kayak ke Senayan gitu, apalagi ke FX ya. Kayak ya udah gitu, nyasar-nyasar gitu, kayak tadinya dari naik kereta, terus naik bus terus ke Blok M dulu deh kalau nggak salah, terus kayak transit lagi, transit gitu nggak sih, kayak susah banget weh. Tapi sekarang kayak sumpah itu, tapi kayak udah 8 tahun yang lalu gak sih masuk JKT. Iya kan, dulu belum ada ojek online gitu-gitu, atau kayak GoCar, GrabCar. Salah jurusan, kenapa tuh salah jurusan? Aku juga salah jurusan, kayak itu kayak sering terjadi gak sih di lulusan SMA gitu. Aku salah jurusan 2 kali ya. gimana ceritanya? Iya kan, kalau bukan orang Jakarta tuh pasti pusing kan kalau ke FX. Ya kemana aja pusing sih kalau bukan orang Jakarta. Tapi sekarang udah gampang sih kalau ke FX tuh, kayak bisa naik MRT, terus dari gitu udah ada busway. Salah pilih Osi, ya ampun. Osi siapa? Osinya emang yang salah. Padahal FX gampang. Dulu nggak segampang itu tahu. Terus HP-nya kayak masih yang kayak, nggak tahu sih, belum ngerti Google Map kali ya, jadi kayak ya udah gitu ikutin kata orang, terus kayak nanya-nanya gitu, mas ini ke FX ya gitu-gitu nggak sih. HPBB iya sih dulu, iya deh ya dulu ya. Iya, salah naik kereta malah ke arah Bekasi. Emang tujuannya kemana tuh? Oshi bukannya, garing kamu. Oshinya Aing, Oshi Aing Yona aja. Emang ex member bisa dijadiin Oshi apa? Move on guys, Cailah move on. Tapi tetap nonton showroom kan. Salah pilih show teater, bohong lu mah, itu mah mau cuci mata kan, nyari-nyari ini ya, selir. Salah fandom pernah nggak? Salah fandom tuh gimana tuh? Yona Oshi seumur hidup ya kali. Beneran gak sih? Jangan gitulah, jangan manis di mulut. Nanti aku jadi berharap kan. Salah masuk mall. Maksudnya salah masuk mall ke FX sih, tiba-tiba jadi kayak keterusan ya. Tapi kalian pertama udah capek gue. Jangan bahas JKT mulu ya guys. Coba kalian ada cerita-cerita gitu di kehidupan selain FX. FX ada gendam. Parah lo. Enggak lah, itu bukan gendam guys, itu pesona. Gendam tuh kayak, weh jangan gendam weh, kayak sesat banget. Pesona daya tarik FX Sudirman lantai 4. Gendam itu Meka, itu mah Gundam kali. Iya, sanggar tari boleh. Sanggar tari ya biar tradisional gitu. Enggak, emang iya ya guys. Tuh kan malah jadi serem-serem gitu. Jangan yang serem-serem. Gendam bukannya serem ya? Takut Ini kita lagi cerita hal-hal yang memalukan guys. Apa ya, pernah nggak ya waktu show jatuh kali ya waktu show? Enggak sih, nggak pernah.
Kalian pernah gak sih lihat member lagi perform terus jatuh? Jangan ngomong member ke 17 lah, takut lah. Oh iya, gue pernahnya itu sih guys, perform salah. Itu mah udah biasa lah ya, gimana lagi, nggak salah kalau perform, selalu salah ada aja. Pernah lihat oh iya, salah blocking mah sering. Rahel sih, sumpah Rahel kocak sih, salah arah KFC. Kayaknya nggak pernah deh se-48 group ada salah arah waktu KFC, itu terkocak sih. Kayak lu ngapa dah, kayak Trini aja nggak pernah sesalah itu. Tapi untung dia orangnya kocak ya guys, dia orang ketawa. Kadang-kadang kan ada member yang kayak ya kalau salah tuh kayak beban gitu loh, kayak dia kayak stres gitu. Rahel mah kocak banget. Jalannya kayak nggak ada beban gitu emang. Itu tuh ikonik sih, si Rahel itu salahnya pas banget. Terus apa lagi guys, kayak pengalaman lucu kalian melihat member? Iya sih, tahu Oshi kalian pasti lucu kan, tapi apa gitu kejadian yang konyol dan lucu yang pernah kalian nonton di teater? Pernah apa ya? Yang paling itu sih yang waktu ini sih, gempa waktu Sakagari, kalian datang gak sih? Pas Oshinya cengok, katanya lucu guys. Oh, pas teater mati lampu ya, itu waktu show-nya Aca gak sih? Itu sedih sih guys, jujur dianya kayak udah sedih banget gitu loh, yang kayak last show dia, terus dia kayak, tapi aku nggak mau kak di hari lain gitu. Ya udah, akhirnya kan kita, kalau nggak salah waktu itu fans-fansnya juga nyanyi akhirnya kayak gimana ya, gue lupa deh. Iya intinya kan gitu kan, akhirnya abis itu nyala lagi kalau nggak salah. Jangan bahas JKT guys katanya. Bahas apa lagi ya? Ya udah gitu guys, gitu loh cerita pengalaman memalukan aku. Nah sekarang aku mau bahas, kita lanjut ke segmen lainnya. Kita lanjut ke segmen berikutnya, itu kita bakal membahas pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian ajukan ke aku. Cailah. Ini udah berapa lama ya gue live nih guys, jadi aku tuh udah mengumpulkan ya. Iklan dulu ya, boleh minum dulu ya guys ya. Minum dulu guys, jangan lupa minum. Udah 36 menit ya. Enggak di print, sumpah ini kayak tulisan tuh. Jadi tuh tadi tuh udah ada yang nanya dari Instagram nih ya, dari every_set. Cila. Ini kita membahas hal-hal yang lagi seru-seru aja ya belakangan ini, kayak nonton. Kalian lagi nonton series apa sih di Netflix atau di mana gitu? Kalian nonton Squid Game gak sih? Kayak ya sebenarnya aku kayak nonton, tapi kayak iya kan, kayak itu kayak lagi hits banget kan, kayak semua orang tuh nge-update-nya tuh sekarang IGS kayak Squid Game now watching Squid Games gitu. Squid Game kan namanya. Iya. Jadi kalian udah nonton belum guys? Enggak bakal spoiler. Jujur aku nonton, cuma ya nggak nonton serius-serius banget sih.
Kayaknya itu ada season 2-nya gitu gak sih guys? Bakal ada lanjutannya. Tapi itu mirip-mirip kayak, kalian nonton Alice in Borderland gitu-gitu gak sih? Kayak konsepnya tuh kayak ada tuh yang mana? Apa tuh yang Jepangnya God Will apa? Tau gak? Kayak itu campur-campuran gitu kayak. Tapi bagus sih, visualnya bagus banget. Bagus gambarnya. The God Will ya, The God Will. Hampir mirip tapi agak beda sih. Battle Royale aku belum nonton sih. Takut gak sih? Agak takut kalau film-film yang kayak slicer gitu-gitu. Kaiji juga mirip, iya dia gabungan-gabungan gitu gak sih? Kayak Kaiji kan kayak yang taruhan-taruhan gitu kan. Yang game pertama sama, iya, game-game yang kayak tembak-tembak gitu kan, pakai boneka. Ikatan Cinta. Ini ada ibu-ibu guys nya. Ikatan Cinta udah season berapa guys? Iya bentar lagi kan Alice in Borderland juga bakal ada season 2-nya kan. Tapi tetap nungguin Kingdom sih. Kingdom ter the best sumpah. Kalian nonton Kingdom juga nggak? Itu seru sih. So far seru. Terus ada juga nih yang nanya, makasih ya Friza tadi udah nanya nonton Squid Game gak? Aku udah nonton. Terus yang terakhir. Abis itu selanjutnya ada dari Firmansyah 800 nih. Dia jadi nanya nih, apa sih cita-cita Kayona yang sampai hari ini belum tercapai? Ini mau jawab serius apa enggak sih? Kalau misalnya yang sampai saat ini belum tercapai itu nikah. Atau enggak ini sih, itu bercanda. Ya itu beneran gak sih? Kayak ya iya lah. Udah gitu ya paling ini sih. Gue jadi salting banget. Sama ini sih guys, cita-citanya sampai hari ini yang belum tercapai. Kalau misalnya mungkin kayak ngebuat studio interior design sendiri sih. Cila berat banget ya sih gue. Tapi beneran guys, jujur kayak ternyata kayak gue jadi salting semua. Ya udah gitu guys cita-citaku. Tapi kalian punya nggak sih cita-cita masa kecil yang kayak bener-bener yang kayak kalian dulu awal pertama kali pengen jadi apa gitu? Kalau aku tuh dulu kayak waktu kecil tuh kayak pengen banget. Dulu aku suka nonton One Piece kan. Tapi sekarang udah nggak ngikutin sih. Jadi tuh dulu kan awal-awal kan One Piece tuh ditayangnya tuh di RCTI kan, setiap hari Minggu kan. Terus ya udah gitu, pengen jadi bajak laut gitu, terus kayak terilhami gitu kayak, apalagi lagu yang terakhirnya gitu, closingnya kan sedih banget kan, kayak menatap matahari senja gitu, terus kayak sedikit kayak pengen dia jadi bajak laut gitu, kocak sih kayak. Terus gitu pernah sempat kayak waktu kecil tuh pengen jadi astronot gitu-gitu loh, kayak sampai beli-beli buku-buku yang tentang bintang-bintang, rasi bintang gitu. Ya kan, yang Memories itu kayak bagus banget kayak lagunya. Kayak kalian nangis gak sih kayak pas yang lagu Memories itu tuh kayak, ya dia kan kalau nggak salah tuh anime yang kayak udah jam 12 gitu, yang udah mau abis gitu gak sih, rentetan acaranya kan dari pagi nih sampai siang. Terus kayak One Piece tuh yang terakhir gak sih, terus kayak lagunya tuh Memories gitu kan. Terus kayak sedikit menangis gitu loh, kayak ya hari Minggunya udah selesai gitu. Apa sih, ada notification guys, sorry. Ya kan, nyanyi mahal suara gue. Ya Allah, udah jadi dewa apa, Mayan suka anime. Iya, terus ya apalagi ya cita-cita waktu kecil tuh, udah arkeolog. Dulu pengen jadi arkeolog karena dulu kayak suka suka apa sih, kayak arkeolog kayak yang datang-datang ke Mesir gitu-gitu guys, meneliti fosil-fosil. Seru banget sih cita-cita masa kecil tuh, kayak unrealistic tapi ya seru gitu. Kalau kalian apa? Cita-cita masa kecilnya kalian apa guys?
Cita-cita pengen main sama dinosaurus. Ampun. Jadi Sasuke. Wibu loh. Kok aku dari dulu gak punya tujuan hidup ya? Jangan gitu dong. Harus kenali diri sendiri maunya apa, cintai diri sendiri. Pasti nanti kayak menemukan apa yang pengen dituju gitu. Oh, jadi dokter. Dokter mah standar. Kayak semua anak kecil, kayak banyak gak sih yang mau jadi dokter? Nggak semua sih, kayak banyak gak sih anak kecil yang mau jadi dokter dulu zaman kecil. Kalian tahu ini gak sih boneka Susan yang serem banget ya boneka Susan. Tapi kalau dipikir-pikir dulu lucu kan ya. Kalau sekarang jadi serem gue. Ya boneka Susan kan dulu kan ada nyanyi Susan, Susan, Susan. Kalau gede mau jadi apa? Jadul anjir. Iya, dulu itu kayak dulu punya tahu boneka Susan, tapi aku kayak, terus aku kan dulu kan rambutnya pendek kan, terus dibeliin rambutan panjang gitu di topi, terus kata orang-orang kayak mirip Susan gitu. Serem dong gue. Susan 11-12 sama si Unyil beda tahu. Susan tuh kayak agak serem gak sih kalau dipikir-pikir. Kalau sekarang boneka Marsha. Di lampu merah banyak Marsha and the Bear, tapi nggak ada bearnya, Marshanya doang, atau kayak boboiboy gitu. Manis kok serem ya? Manis sih, tapi kalau dipikir-pikir sekarang kayak agak serem gak sih? Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah tuh cita-citanya. Terus aku ada pertanyaan nih dari Aditya Zahari. Ada niatan gak sih buat S2? Terus kalau S2 sebelum usia 30 tuh tanggapannya gimana? Sebenarnya kalau S2 aku tuh pengen banget S2. Cuma kan terakhir itu aku ambilnya diploma internasional kan. Jadi kayak harus ngambil, gue kayak lagi promosi lah kan. Iya, jadi tuh aku kan ngambilnya kan yang diploma internasional. Terus jadi tuh bedanya itu dia tuh nggak belajar mata pelajaran yang umum gitu loh guys, kayak PKN, kewarganegaraan, agama gitu-gitu. Nah jadi kalau misalnya aku mau lanjut S2 tuh aku harus ngambil yang kayak yang pelajaran umumnya gitu. Terus kayak aduh males juga ya. Tapi pengen sih niatannya kayak pengen S2 ke luar negeri gitu, kayak ke lingkungan baru gitu. Tapi kayak kan dia lanjut juga nih, kalau misalnya sebelum usia 30 tuh tanggapannya gimana kalau misalnya S2. Ya sebenarnya nggak apa-apa nggak sih, malah bagus nggak sih. Cuma tergantung lagi nih, kalau misalnya, kalau menurut aku ya, kalau misalnya di dunia desain itu lebih ke portofolio kita sama relasi kita harus banyak kan, harus bagus gitu loh. Maksudnya kayak, soalnya aku sendiri kayak belajar gitu loh, kayak yang dibutuhin tuh nanti di lapangan kerja tuh pengalaman sih. Kalau di dunia desain ya, kalau misalnya di dunia yang lain sih pasti perlu juga karir apa tuh pendidikan yang tinggi gitu ya nggak sih? Kalian di sini ada anak desain nggak sih? Ya kan, yang paling penting kan ya portofolio, pengalaman kerja, sama relasi sih mau nggak mau, ya kan? Gitu guys. Jadi ya tergantung sama jurusan kalian apa sih. Itu tadi yang nanya kan Aditya. Terus yang selanjutnya itu ada pertanyaan dari kombinasi makanan yang aneh tapi enak. Ini tuh dari It's Cha gitu. Kalian punya nggak sih kayak kombinasi makanan yang aneh tapi menurut kata orang-orang aneh tapi menurut kalian enak? Kayak misalnya tuh aku tuh suka makan chicken nugget tapi pakai ice cream gitu. Itu kayak aneh nggak sih? Tapi enak weh, kayak nano-nano gitu. Atau kalian misalnya kayak makan, kan banyak tuh kalau di McD tuh dia tuh makan ice cream campur potato fries gitu, french fries. Bubur pakai nasi. Lu gila ya, bubur pakai nasi. Tapi dulu bubur pakai nasi jujur gue kayak belum pernah denger sih. Kayak lu pernah sih makan pakai nasi?
Pisang molen pakai sambel. mie goreng pakai kuah, itu enak sih, mie goreng pakai kuah. Indomie pakai nasi itu kayak semua bocil zaman dulu kayak Indomie pakai nasi nggak sih kalau bekal. Kalau lagi berenang pakai Indomie pakai nasi, terus kayak udah dingin tapi udah bentuknya udah kotak gitu. Tapi itu enak weh. Indomie batagor enak banget. Singkong sama sambal tuh mah biasa kali. Iya kan? Nasi goreng, lu mah ngarang ini mah. Indomie kuah pakai kecap itu enak banget. Itu enak banget guys. Kalau misalnya Indomie kuah pakai kecap terus pakai sambal ijo, wah itu enak banget sih. Spaghetti pakai nasi. Ini orang Indonesia semua ya, apa-apa harus pakai nasi. Nasi rebus. Pizza pakai nasi itu ada sih, aku pernah lihat orang makan pizza pakai nasi, kayak kenapa gitu. Gitu guys. Jadi emang iya, kalau menurut kita enak ya gimana lagi ya. Indomie gorengnya apa? Bubur pakai kuah kuning maksudnya kuah kuning apa nih? Soto. Apa sih kuah kuning? Rujak soto. Beras goreng, nasi goreng kali. Nasi padang 2 bungkus. Tapi aku apa ya makanin? Mungkin kayak kornet tapi nggak digoreng gitu juga enak nggak sih? Nyemilin kornet tapi nggak di apa-apain gitu, digadoin aja gitu. Itu apa ya? Itu aja sih, kayak nggak seaneh-aneh yang orang-orang tadi itu. Tapi dulu juga aku sering ngemilin ini sih, sosis tapi nggak digoreng gitu. Itu bahaya nggak sih? Ya nggak apa-apa nggak sih? Bukannya sosisnya juga udah mateng gitu ya? Gadoin masako. Gadoin masako enak. Tapi dulu zaman kecil tuh aku suka makan nasi pakai garam, kayak nggak tahu sih sebenarnya, kayak aku susah makan gitu kan. Tapi dulu dibuatin sama nenek aku tuh nasi pakai garam, terus kayak diunyel-unyel gitu, kayak agak onigiri gitu loh guys. Itu kayak enak banget gitu, kayak padahal nggak ada gizinya nggak sih, kayak cuma karbo doang. Tapi dulu kayak itu doang yang aku pengen makan karena susah banget makannya. Nugget nggak digoreng enak sih, itu malah aneh nggak sih kalau nugget nggak digoreng? Nugget kan malah enaknya crispy gitu nggak sih? Nasi pakai blue band sumpah enak banget zaman dulu. Fiksi kamu tua ya. Dulu kan ada kan ya. Tapi sekarang blue band ada yang rasa-rasa gitu nggak sih? Sempat kayak viral gitu, ternyata kayak biasa aja nggak sih, kayak blue band pakai masako aja gitu. Nasi goreng mentega ini mah udah biasa aja guys. Nugget rebus ngapain? Betulan itu. Coba ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya lo pakai bahasa Inggris nih. What are you currently listening to? Dari Fluffy. Apa ya yang lagi belakangan ini dengerin? Jujur aku kayak nggak terlalu update soal lagu-lagu, apalagi lagu-lagu. Kalau lagu-lagu TikTok tuh kayak enak aja gitu, tapi aku kadang-kadang nggak tahu gitu loh, kayak penyanyinya siapa. Paling aku kayak dengerinnya kayak lagu-lagu Jepang gitu guys, kayak Selmiko sama Ana Takeuchi. Kalian tahu nggak sih? Kayak ya sebenarnya itu kayak nemunya juga dari Spotify sih. Ginger Root ya, aku juga suka Ginger Root. Kalian harus dengerin buat yang suka lagu-lagu Jepang gitu. Siraman Rohan Rhapsody. You Let Her Go Again, ya ampun, anaknya reality club banget ya bun. Iya itu mbak Yamet Kudasi. Please banget ngakak. Gue soal sumpah geli banget gak sih Yamet Kudasi. Itu ibunya siapa weh, jujur. Tapi itu keren sih, si ibunya bisa mengaransemen lagu yang jadi viral.
mendengar sound yang ini. Nyanyi malu lah gue. Ya men, itu terkocak sih. Iya ya. Tapi jujur nih, kalian pada dengerinnya lagu apa? Kalau aku tuh lagu Selmiko. Kalau misalnya kalian lagi nyari yang lagu-lagu yang agak-agak Jepang gitu, atau kayak Anata Takeuchi itu bagus tau suaranya guys. Sama ya paling kalau misalnya agak bule-bule dikit Jinzarut sih. Jangan bayangin aku nyanyi Yamet Kudashi. Kalau aku udah ibu-ibu baru aku nyanyi itu. Aku remake. Yoasobi. Aku juga suka Yoasobi. Terus ada juga tadi yang nanya lagu Yoasobi, top 5 lagu Yoasobi yang nanya. Top 5 lagu Yoasobi yang aku suka. Aku sukanya RGB. Tau gak RGB? Sama Kaibutsu, Yasashi Suisei. Kalian nonton ini gak sih, Beastar di Netflix? Itu lagunya bagus banget deh. Aku tuh awalnya nonton Beastar karena lagunya bagus kan. Ternyata ya ceritanya gitu sih. Nanti dia kayaknya ada season selanjutnya deh. Terus aku juga suka yang Moscow Shidake. Aku suka Yoasobi sih. Yoasobi lagunya bagus-bagus gak sih? Kayak gak ada yang gak bagus gitu. I'm Yom. Indra Taufik Akbar, kenapa kamu ware wa konohano ninja da? Kita lihat dulu ya. Makasih gengs yang udah ngirim gift. Arigatou gozaimasu. Ya jadi hilang. Sabar gengs, aku masih meraba-raba showroom ini. Top 5 ya. Oh, baru 5 ya. Baru 3. Kurang 2 lagi. Tadi aku udah apa ya? Kaibutsu, RGB, Yasashi Suisei, Moscow Shidake. Sama satu lagi apa ya? Gunjo. Kalian tahu nggak lagunya? Jadi banyak. Oh gitu guys. Ya Tabun juga bagus. Kalian di sini kayak dengerin lagunya lagu apa sih guys selain JKT48? Tambun. Beda weh. Wes, ada yang dengerin Siguros. Pop rock, tadi dengerin slow rock. Pasti ada aja yang jawab kufaku. Jujur kayak oh, ada yang nonton Rebel Sons juga. Ada yang denger Rebel Sons juga. Hebat. Oh, Suar juga ya. By the way, kalian udah nonton Suar belum sih? Kemarin kan dia baru rilis music video. Rambut gue kok acak-acakan banget ya. Padahal gue tadinya gak mau deket-deket mukanya karena showroom kemarin muka doang isinya. Munduran ya guys. Oh ya, hari ini ulang tahun Nadila ya. Happy birthday Nadila. Aku tadi udah ngucapin sih. Ya semoga makin sukses karirnya. Udah 1 jam guys. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya guys. Biar kayak semuanya kebaca aja gitu. Selanjutnya ini kan tadi udah dari Instagram ya. Sekarang aku lanjut dari Twitter nih. Ini kayak kita intermezzo aja ya guys ya. Ini ada nih yang serius nih dari Instagram sumpah. Cara semangat menjalani hidup tanpa penyemangat guys. Gimana guys?
jujur aja. Kayak ini dari Syahrul, cara semangat menjalani hidup tanpa penyemangat gimana ya? Gak tahu sih, kayak aku takutnya nanti dibilang toxic apa ya gitu-gitu loh, kayak terlalu positif. Tapi aku orangnya kayak emang selalu berpikir positif sih. Jadi kayak yang pertama yang harus bahagia itu ya diri aku sendiri gitu loh. Baru kalau kita bahagia tuh nanti kita bakal berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Gue serius banget gak sih? Iya, tapi kayak cara menjalani hidup tanpa penyemangat tuh ya harus tahu diri kita sendiri sih maunya kayak gimana. Harus pahami diri kita sendiri apa yang kita mau tuju gitu loh. Udah aneh kalau nggak bisa nemu penyemangat. Iya ya, kayak iya kan, harus ngerti dulu kan diri kita sendiri kayak gimana, apa yang kita mau. Karena ya mau nggak mau yang ngejalanin kan kita, bukan orang lain gitu kan. Cari aja, pasti ada kok, nggak mungkin nggak ada penyemangat. Mungkin kayak idling, banyak kok orang yang kayak mencari semangat dari idol. Maksudnya kayak JKT48 mungkin kayak buat sebagian orang cuma hiburan, tapi sebenarnya kalau misalnya beberapa orang yang ngeliat JKT48 juga bisa kayak jadi inspirasi. Atau mungkin bukan JKT48 doang ya, kayak idol lain atau artis-artis lain kayak bisa menjadi penyemangat kalian gitu. Banyak kok lagu JKT yang kayak memberikan semangat. Gue jadi promosi, gue jadi JOT aja bang. Penyemangatnya udah great. Gimana ya, maksudnya kayak kalau udah great ya membernya gimana ya guys. Cari lagi, maksudnya jangan terpaku sama satu orang mungkin ya. Nggak apa-apa kok osinya banyak, atau kayak nggak tahu sih ya, menurut aku kayak iya harus ada cadangan. Ya nggak sih, daripada nanti patah hatinya berketerusan gitu. Jangan sedih-sedih lah guys, apalagi ngidol mah dibawa happy aja guys, ya nggak sih. Pentingnya punya osi cadangan, betul itu. Ya ex membernya juga maksudnya ya kalau udah jadi ex member juga kan nggak apa-apa kali. Osinya pensiun lanjut ngidol, iyalah. Kalau emang semangat kalian di idling ya jalanin aja gitu, asalkan jangan idling mulu. Maksudnya kayak harus tahu juga bagi waktu aja gitu, mana yang harus diprioritasin, ya nggak sih. Nggak tahu sih, hidup orang beda-beda. Semangat aja guys. Oh iya, jangan bahas JKT itu katanya. Ya gimana, lu padahal fans JKT, gue bingung kan jadinya. Cara tuh udah ya Syahrul ya, semoga kamu menemukan penyemangat dalam hidup kamu. Oke. Mungkin bukan sekarang, tapi tetap harus berusaha. Oke, next question. Ini yang dari Twitter guys. Ini kayak yang intermezzo aja ya. Ada rencana untuk mewarnakan rambut nggak, atau kayak memanjangkan rambut? Itu kayak banyak banget yang nanya. Jujur aku ini habis potong rambut guys, tapi ini potong rambut sendiri kayak agak berantakan gitu. Apa ya, kayak kalau menurut aku tuh kalau misalnya aku rambut panjang tuh kayak itu bukan aku gitu. Cailah ya. Kayak tapi emang iya kayak nggak gimana ya. Jujur pengen banget rambut panjang, tapi sempat sih aku terpanjang aku tuh waktu sebelum graduate, itu terpanjang aku sih. Terus kayak kok agak beda gitu, kurang seger gitu loh mukanya, iya gak sih? Menurut kalian aku cocoknya rambut pendek apa rambut panjang? Iya, cuma ya gitulah, ya udahlah. Terus aku juga nanti mau niatan mau ngewarnain rambut aku jadi orange, sumpah. Betul-betul aku gak bohong. Doain aja ya guys. Orange-nya tuh kayak Beth Harmon gitu loh guys, yang kayak apa? Beth Harmon kan namanya siapa sih? Iya itu, yang Queen's Gambit itu loh guys, itu kayak bagus banget warnanya. Terus kayak cocok. Selanjutnya ya, itu tadi pertanyaan dari Bayu yang terakhir.
selanjutnya kita bahas tentang masih nonton anime atau baca manga. WKWK. Jadi ingat foto cosplay Asukanya dari Mike apa nih, tulisan gue jelek banget ya, intinya itulah. Dari itu dia nanya kayak masih nonton anime atau baca manga. Nonton anime apa ya terakhir? Kalian nonton anime apa guys yang lagi hits? Aku tuh lagi nungguin Chainsaw Man gak sih, kayak terakhir itu aku nonton Evangelion, tapi yang terakhir itu belum nonton karena itu bukannya harus kayak fokus gitu ya nontonnya. Tapi itu bacanya manga kan. Kenapa kalian ketawa? Boruto. Ya kan, Chainsaw Man kayak hype banget gak sih? Apalagi waktu itu ada trailernya gitu. Tokyo Revengers, iya Tokyo Revengers nonton awal-awal doang, tapi kayak agak gimana ya? Boruto asik ya guys. Bocil gak sih itu? Tapi aku tuh tipe orang yang kayak gak bisa nunggu gitu loh guys. Aku tuh kadang-kadang kalau misalnya kayak misalnya Attack on Titan atau yang lainnya gitu, Haikyuu gitu, aku tuh nontonnya kayak awalnya aku nonton animenya dulu nih, ternyata suka nih ceritanya, terus aku tuh kayak nggak sabar gitu, ya udah aku baca manganya aja gitu. Terus kayak manganya juga kayak aku skip gitu loh, kayak ceritanya gini, terus gitu aku lihat endingnya, terus kayak ya udah gitu, kayak tapi itu udah cukup gitu loh, daripada aku harus nunggu lama. Kocak gak sih, ada yang kayak gitu gak sih? Atau kalian kayak tipe orang yang sabar gitu menunggu kayak season selanjutnya kayak gimana gitu? Shaman King nontonnya yang dulu sih, yang sekarang kayak enggak, karena dulu kan udah nonton terus kayak ceritanya sama aja. Ya gitu guys. Ada sumpah. Udah gitu selanjutnya nih kita bahas tentang, ada pertanyaan juga nih dari siapa nih? Tegar Laga guys. Bagus banget namanya. Halo Ma, untuk sekarang ini apa engkau hanya live di SR? Sebelum bikin akun showroom, showroomnya pernah kepikiran untuk juga live di YouTube nggak? Atau kedepannya ini only SR, misalnya di YouTube, misalnya di YouTube buat dokumentasi karya seni gitu. Nanya kayak sebelumnya aku sih kepikiran sih dulu, kayak sempat mau buat TikTok sumpah, tapi kayak pengen buat TikTok yang bagus gitu guys. Kayak ini udah aku ngomongin sih yang sebelumnya di showroom sebelumnya, tapi ya masih menunggu momen yang tepat. Terus aku juga kayak pengen buat YouTube tentang interior sih, jujur aja, kayak yang niat gitu loh guys, bukan yang kayak nggak tahu, aku kayak nggak cocok gitu ngevlog gitu. Atau kayak aku pernah nggak sih selama graduate tuh live Instagram pernah sekali, cuma ya gitu aja. Tapi kalau yang showroom ini kan aku baru, terus ternyata kayak seru gitu loh. Iya gitu. Iya, review rumah atau kayak review interior. Kalau misalnya kalian ada yang nanya-nanya gitu, kayak pengennya buatnya kayak gitu sih, tentang interior ya. Podcast tuh kayak enakan ngomong kayak gini gak sih, ada mukanya. Gitu deh, gitu ya Tegar Laga. Selanjutnya tadi udah ada kan yang nanya. Ini terakhir kocak sih jujur, ini yang terakhir ya guys ya. Jadi tuh ada yang nanya kayak apa ya, atau kalian misalnya ada yang mau nanya boleh lah. Punya konten TikTok gak? Aku punya akun TikTok tapi belum upload apa-apa gitulah. Jadi gitu guys, pertanyaan terakhirnya. Ada yang bertanya nih, udah belajar klaim gift showroom belum? Jujur belum, kayak nggak ngerti gitu. Ya udah nggak apa-apa, kayak aku tuh showroom ini kayak buat
fun aja gitu, bukan kayak buat mencari. Tenang aja guys, aku kayak tapi nggak menolak juga kalau misalnya dikasih. Udah guys, baca pertanyaan dari kalian udah selesai. Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya. Kita bakal free talk. Ding, 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 ding. Kalian ngantuk gak sih? Free talknya kita ngapain ya guys ya? Kita baca-bacain aja deh komen-komen dari kalian. Atau kalian misalnya kalau ada yang mau cerita gitu, boleh banget gitu. Tadi kalian nonton live-nya Fanny juga? Live-nya Fanny tadi kan dia jam 6 ya. Padahal tadinya aku mau collab ya, bisa collab kan ya? Dianya nggak bisa ternyata. Ini tuh harusnya ada BGM-nya nggak sih, kayak ding 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 gitu, kayak lagi talk show malam gitu. Apa guys, bebas apa aja, bentar ya. Oh pada ini ya, baru selesai kegiatan. Bikin hashtag play musik, HP-nya lagi dipakai lah, nggak bisa. Edisi ceritain. Oh guys, sumpah ini nggak sih spill the tea, oh my god. Betulan mau MV mana Suno Sounds Good. Jujur aja terkocak sih. Selama perjalanan hidup gue di JKT48 itu kayak terkocak banget deh. Enggak nih guys, jadi kan gini kan ya. Are you ready guys? Jadi tuh aku tuh kan waktu itu kan kayak dipilih gitu kan. Itu kan kayak baru-baru masuk lah Gen 2 kan. Terus terus udah gitu dipilih tuh Gen 2 nya kan. Gen 1-nya lupa gue. Gen 2-nya tuh Naomi, Yupi, Hana, Vini, Yona, ya kan? Terus gitu ya udah tuh kita syuting kan. Ya aku mah kayak nggak ngerti kan ya, dulu kan awal-awal kayak nggak ambis gitu loh guys. Terus kayak ya udah gitu, terus nanti syutingnya di ini ya, di banyak lah tempatnya, tadinya kayak pengen di luar negeri lah gitu-gitu kan. Itu bukan sih apa bukan itu salah MV tuh. Salah MV guys, kebanyakan yang ada di pantai-pantai. Udah gitu ya udah, terus kan kebalik kan guys. Terus udah tuh syuting hari pertama, syuting pertama itu kan kayak di pantai Bali. Terus mana waktu itu tuh kan ada Akica ya, Akita Kajosang. Terus gitu dia tuh kayak, dia kan emang kayak member top gitu ya, gimana ya, kayak gue juga bingung, kayak dia kan emang jago banget. Terus gue kan nggak jago nari ya, terus gue kayak salah gitu loh. Terus diajarin sama dia, mungkin dia agak kesel juga kali ya, gue kayak dablek banget nih orang gitu. Istighfar kali dia sebenarnya di dalam hati. Terus kayak gue kayak ya udah gitu. Terus kayak mungkin dia kayak mau marah tapi nggak bisa bahasanya. Terus gitu, tapi emang susah tahu. Tapi emang susah, sumpah. Manatsuno Sounds Good itu gerakannya gak bohong, kayak susah banget guys. Terus gue kayak pengen nari gitu kan, terus gitu ya udah syuting pertama tuh. Mana kan gue kan kayak cuek banget kan jadi member ya. Ya udahlah gitu. Terus posisinya juga kayak belasan gitu. Terus kayak ya udah syuting aja gitu. Udah gitu abis dari si Bali itu gue pulang tuh kan. Emang syutingnya dibagi dua kan, karena di Bali itu kan syuting sama ada tuh iklan juga kan, iklan minuman gitu. Terus ya udah katanya tuh abis itu mau lanjut ke Malaysia ya, iya. Udah gitu ya udah kata gue pulang dulu kan, kayak selama beberapa minggu gitu. Gue tuh kayak kesambet apa gitu. Tiba-tiba gue bilang apa gue nggak bilang manajer ya, kayaknya gue langsung potong rambut aja. Itu kayak gue lagi browsing gitu kan, gambar-gambar di internet, kayak ini bagus deh rambutnya. Kayak lo tau gak sih Kaoru Mitsumune apa, dulu zaman dulu ada AKB48 namanya Kaoru gitu kan. Terus dia tuh rambutnya bagus guys, rambut pendek. Kalian ada yang tau gak sih, itu zaman dulu banget weh. Zaman dulu Kaoru Mitsumune apa namanya.
dia bagus gitu, rambutnya keren gitu. Terus kayak aku terilhami gitu kan, tiba-tiba gue potong rambut aja gitu, kayak gitu, mbak ini mbak potong kayak gini ya. Udah gitu gue pas abis potong rambut beberapa hari kemudian kan ke teater kan, terus ditanya lah sama manajer, kamu potong rambut, kata dia. Gue mana ngerti ya kan, gue kan bukan orang, maksudnya aku kan bukan orang yang kayak orang iklan gitu-gitu, kayak belum, nggak ada basic entertainment gitu kan. Terus kayak iya nggak ada, kayak nggak ngerti gitu, ternyata harus continuity guys. Kayak ya elah mati deh gue. Terus kayak, kamu potong rambut, kata dia gitu kan. Terus iya kak, gerah, kata aku gitu. Terus udah gitu bingung kan manajernya, kayak adik gimana ya, ya udah nih nanti telepon aja manajemen yang Jepangnya, kata dia gitu, bilang aja kamu kutuan banget dia. Dia bilangnya aku kutuan gitu, alasannya sumpah itu terkocak banget semua. Terus bilang aja kamu kutuan atau rambutnya rusak. Aku pengen nangis anjir. Terus ya udah aku bilang kan, kayak awalnya sih manajernya itu bilang kayak telepon, ini Yona mau ngomong, iya gitu. Ini seingat gue lupa ingat sumpah. Terus dia itu gue bilang aja, iya waktu itu rambut aku rusak, terus ada agak gatal-gatal. Terus udah kan katanya, ya udah gitu kan, gue kira aman-aman aja ya orang, gue kira kan gue kan di belakang ya blockingnya, kayak nggak kesorot kali ya. Udah gitu tahu beberapa hari kemudian dipanggil sama koreografer, Yona kamu nanti capek gue, tunggu dulu ya, minum dulu. Yona kamu nanti nggak usah, gimana ya ngomongnya tuh halus sih sebenarnya. Yona nanti ajarin Noella ya gitu, ajarin Noella ya blockingnya gimana Tsunosashi. Kan gue pikir kayak oh ya udah body double gue gitu kan, gue udah biasa aja kan, ya udah gue ajarin gitu kan. Terus ya udah, terus tiba-tiba pas omongan manajernya tuh kayak nanti kamu digantiin Noella ya gitu, kayak zong banget gak sih, kayak gitu, kayak oh ya udah. Terus kayak gue kan emang dulu nggak amis banget guys, ya udah kayak gue udah gitu. Masalahnya gue malu banget sama Gen 1 sama staff itu masalahnya. Ya iya sih rezekinya Noella, nggak apa-apa, emang Noella bagus guys, jujur aja. Sakit gak berdarah, gimana ya perasaannya tuh kayak Bagong gitu loh guys. Waktu dulu tuh kayak ngapain gue jauh-jauh ke Bali waktu itu, kayak mikirnya kayak waktu itu kan kayak baru awal-awal masuk kuliah gitu loh. Terus kayak udah izin gitu-gitu, ya udah terus kayak malu. Tapi beneran deh, kayak malunya tuh gue sama member-member yang lain, kayak gue kayak diketawain gitu. Ya gimana ya guys ya udah nggak apa-apa sih. The real member ke-17 belum. Iya gitu, Bagong banget guys gitu sih, rebel. Iya tapi Noella bagus lah. Tapi jujur gue belum pernah nonton MV Manatsu sama sekali sampai hari ini, kayak gue trauma gitu guys. Terus pas lagi Shonichi offline ya, apa off airnya tuh dibilangin gitu guys, kayak ada yang berhalangan hadir. Terus kayak berubah sih. Iya ada yang makasih disco ball-nya. Dibilang berhalangan hadir apa di perform. Terus kayak aku tetap ngisi posisi aku gitu loh guys, gitu ceritanya. Mana gengs? Tapi emang sering tahu, maksudnya kayak ya yang kayak gini-gini tuh sering terjadi tahu. Mungkin kayak nggak sering terjadi juga sih, itu kayak langka juga sih pengalaman seperti ini. Tapi adalah beberapa yang kayak gitu juga guys. Mungkin kayak ya itulah, balik lagi kayak semua tuh mungkin kayak ini baru terspill tahun lalu kan, gara-gara ditelepon sama apa tuh JOT dulu kan. Sebelumnya kan kayak orang kayak kok ada Yona tapi nggak ada gitu, ya gitu aja. Tapi banyak kok kejadian-kejadian kayak gini, maksudnya kayak yang nggak di-spill ke fans tapi itu kayak diselesain antara member sama staff aja gitu, kayak nggak mau dibesar-besarin juga gitu loh guys. Iya waktu dulu kan X-Files kan, gitulah guys. Banyak lah hal-hal Bagong yang terjadi. Tapi kalau sekarang mah kayak buat ketawa-ketawa aja gak sih, kayak seru-seru aja gitu.
gitu. Belum paham banget. Tapi abis itu kan aku senbatsu ini. Abis mana tuh apa sih? Flying Gate ya? Ya Allah, Flying Gate gue gak kelihatan sama sekali. Gue kayak cuma ada di beauty shoot doang guys, semenit, sedetik bahkan. First impress pas ketemu Gen 1. Itu seru sih, pertama kali ketemu Gen 1 tuh. Jadi tuh waktu itu kan di RCTI kan ya. Dulu pas audisi deket sama siapa? Kita bahas audisi deh. Kemarin kan udah diceritain tuh gimana latar belakang aku join JKT48 kan di showroom sebelumnya kan. Terus pas ketemu, pas final audition tuh kan di RCTI kan. Jadi tuh Gen 1 sama Gen 2 tuh dipisah gitu ruangannya, gak boleh ketemu. Gen 1 mau perform, Gen 2 mau pengumuman buat lulus apa enggaknya nih. Udah gitu ya udah, kita kayak kalian gak boleh ketemu sama Gen 1 ya, nanti Gen 1 lewat tapi kalian gak boleh lewat, tapi kalian gak boleh lihat gitu-gitu kan. Terus ya udah, aku tuh ingat banget tuh waktu itu tuh kayak Gen 1-nya tuh kayak kita tuh hanya bisa melihat punggungnya Gen 1 gitu loh guys. Jadi kita tuh kayak ngantri nih, ini Gen 1 duluan yang lewat baru kita boleh keluar. Jadi kita hanya melihat punggungnya Gen 1 gitu kan. Terus kayak aku inget banget tuh kayak Kinal ngomong, semangat ya Gen 2. Ya lah, Kinal gaya banget tuh, mentang-mentang baru jadi kapten kan, dia kayak menggebu-gebu gitu lah semangatnya. Kalau dipikir-pikir sekarang kocak juga dia. Tapi dia bagus sih Kinal mentalnya. Waktu di Jepang sekamar sama siapa? Kayaknya aku sendiri deh guys, gara-gara absen aku terakhir. Pegel. Itu guys, seru lah. Takut sama, siapa yang gak takut sama Teh Melody? Semua orang takut tahu. Iya kan, derita absen terakhir, tapi emang iya kan? Iya pokoknya kayaknya aku sendiri deh di Jepang kamarnya. Apalagi guys, kalian mau nanya apa lagi guys? Jujur dia agak pegel. Gue udah berapa lama sih, jujur aja nih? Udah nyala belum? Nyala gak guys? Ini SR emang gitu ya? Guys, SR emang gitu ya guys? Emang harusnya gimana sih? Emang harusnya gak di end? Harusnya gak di end? Sumpah tadi kayak cuma ngecek jam doang langsung kayak kenapa emang? Emang salah kalau misalnya nge-end? Jujur li gue salah ya guys? Jujur gue salah gak sih? Gengs, denger suara aku gak gengs? Yalah ribet banget di showroom mah. Marah-marah. Ya, maaf guys, sampai yang podium ya gimana lagi guys? Ya guys, maaf banget sumpah. Ya Allah, gue kenapa sih gini banget? Guys, podium ya Allah, makasih. Ya, jangan gitu doang. Guys, tadi siapa yang podium absen guys? Jujur bakal aku bacain sumpah. Dasar boomer, enak aja lu. Tapi iya sih anjir. Tadi siapa yang podium sumpah guys? Gomene minasang. Gue podium 4. Yaudah. Beneran gak sih ini? Emang kalau misalnya lagi ngehang gitu harusnya apa? Didiemin aja gitu?
Ayo, ya udah deh, gimana ya, gue harus berterima kasih kepada orang-orang yang tadi podium. Diemin aja, betulan diemin aja. Tadi layarnya hitam sumpah. Betulan lu tumbal proyek podium 5. Mau nangis jujur, maaf ya guys ya, nggak sengaja. Sensitif emang showroom. Ih showroom mah, apa gue beli HP lagi apa biar bisa lihat jam? Ini gara-gara ngomongin Gen 1 kali ya. Ya gitu guys, ya jadi sedikit kan viewersnya, ya udahlah. Jadi gue nggak bisa bacain yang podium ya. Ya udah nggak apa-apa. By the way nanti misalnya aku mau SR lagi nggak ya kira-kira? Enaknya aku SR lagi nggak guys? Sebagai permintaan maaf ya, aku nyanyi Yamet Kudasi, mau nggak guys? SR setiap hari ya kali. Nyanyi Manatsu apa Yamet Kudasi guys? Atau mending gak usah. Jangan lah, nanti masuk YouTube nanti malu dong gue kalau misalnya ngelamar-lamar ke kantor ada video gue lagi nyanyi Yamet Kudasi. Apa host playmate. Udah gak zaman itu mah, udah kayak kapan tahu. Udah guys, jangan bahas itu lagi, jujur li. Jujur tadi yang podium 1 siapa? Jujur aja, nggak bohong. Ya udah nyanyi Yamet Kudasi di next SR gimana? Kalian mau diceritain apa lagi guys next SR? Ini kita udah di penghujung acara ya guys ya. Kalau kalian mau ngomong aja nih sekarang, daripada kalian harus nunggu ke SR berikutnya yang belum tentu kapan. Tapi kalian lebih prefer hari Kamis atau hari Jumat guys? Jumat ya, bebas. Ceritain udah guys, nanti aja ceritanya ya guys. Ini udah jujur tadi gue cuma ngeliat jam doang langsung mati lah. Ya udah guys nggak apa-apa nggak guys kalau udahan guys, jujur aja nih. Mau foto dulu guys. Gimana sih, katanya kemana nggak? Yo guys, yang mau foto aku foto ya.
Pose dulu, pose apa guys? Kayak orang stres. Bacain podium gimana sih? Oh ya Allah, maaf deh, jujur aja nih. Yang pertama ada mana sih? Gue takut salah lagi. Gak usah. Bisa dibacain podiumnya. Ini ngehang deh kayaknya guys. Alasan gue nggak ketemu guys. Oh udah guys, udah makasih ya guys ya, nih gue bacain aja deh. Nomornya mana sih? Homura arigato. Pusing, betul-betul aku nggak ngerti. Ya udah guys, makasih yang udah podium, jujur aja. jujur, makasih banget guys. Kayak God bless you guys. I love you. Ini ya, Miss Giku sayang, Charles, Albert, Dominikus, Hari, Yoga, Amin, Hiu. Itu bukan sih. Nggak bisa di ini guys. Udah guys, makasih ya guys. Tuh kan malah jadi ngehang. Homura, Yusril, Reiri, Budianto. Wah, kasih dik nih, kucing gabut. Jurassic. Bener gak? ESR yang lemot apa jaringan gue sih yang lemot? Udah guys, kembali lagi, sampai jumpa di showroom Yonanya nanti lagi ya guys. Bukan yang itu. Sekali geser yang mana sih? Aku betul-betul gak ngerti. Guys, udah guys. Oyasumi guys. Good night. Makasih yang udah podium. God bless you guys. Jaga kesehatan ya guys. Maafin kalau ada salah. Oyasumi.